untuk pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.1 program pendidikan guru penggerak. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi hari ini kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, guna dan maksud dengan niat yang mulia, yaitu mencerdaskan anak-anak kita semua. Tak lupa pula selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan ke pembuat alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tigalapang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Tigalapang, dan yang saya hormati penjaga sekolah serta staf PU SD Negeri Tigalapang, dan yang saya cintai Bapak dan Ibu guru yang telah berhadir untuk mengikuti kegiatan presentasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada acara kita pada hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak. Jadi di sini nanti kita akan dikasih diseminasi oleh Bapak dan Ibu penggerak kita, yaitu Ibu Halimatus Sahria, yang sangat luar biasa dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Beliau selalu semangat dan pada hari ini beliau akan membuat diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, untuk memperingati acara kita pada hari ini, kita berdoa dulu supaya berkah. Berdoa kita membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Afni. Kepada Ibu Nur Afni kami silakan. Peserta diharap berdiri. Bangsa dan tanah
silakan duduk. Acara kita yang selanjutnya yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Kepala Sekolah. Karena kebetulan pada hari ini Bapak kita sedang dinas ke luar kota yaitu ke Banda Aceh. Jadi sudah diwakilkan kepada Ibu Yusra. Kepada Ibu Yusra, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan untuk kita kumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Guru penggerak kita yang sudah jadi guru penggerak, Ibu Nur Ahmad, dan yang saya hormati TGP calon guru penggerak kita Ibu Darmayanti, Ibu Ahmad Sadia, dan Bapak Saru. Di sini saya tidak panjang berbicara. Saya cuma mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Selamat kepada Ibu Halimah Sadia yang hari ini mempresentasikan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Selamat berjuang, selamat menjalankan tugas yang tinggal beberapa bulan lagi. Yang sudah Ibu jalani 2 bulan ya Bu ya. Nah, tinggal 4 bulan lagi. Selamat berjuang Ibu. Jangan pernah bosan memegang laptop. Jangan pernah bosan melaksanakan tugas supaya berhasil. Begitu juga dengan kita semua, teman-teman sepekerjaan. Kita harus membantu, harus berkolaborasi, sama-sama membantu supaya teman kita berhasil dan menular kepada kita semua. Yang sudah menjadi guru penggerak seperti Ibu Narfi, selamat Ibu. Yang belum jadi, selamat berjuang. Ada 2 lagi ya guru kita yang belum dipanggil, akan dipanggil ke depan. Dan yang belum dipanggil ada angkatan ke-12 ya Bu ya. Ada angkatan ke-12. Kita harus bersiap-siap. Semoga kita bisa menjadi guru penggerak semua dan tetap bergerak supaya sekolah kita maju dan anak-anak kita bergerak juga, supaya jadi anak yang pandai semua, anak yang bergerak semua, tidak duduk diam. Selamat kepada ibu semua. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya tadi kata-kata sambutan dari Ibu Yusra. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Yusra. Sungguh sangat mendukung sekali untuk program guru penggerak ini. Mudah-mudahan ini semua kita jadi guru penggerak ya. Amin. Jadi acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penerapan diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Halimatus Sadia yang sangat luar biasa ya. Kepada Ibu Halimatus Sadia disilakan. Nah, sebelum saya presentasi, saya akan membacakan sebuah pantun. Bagaimana? Sepakat Bu? Kita baca pantun? Sepakat. Boleh. Ini ada pantun. Jalan-jalan ke kota Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita presentasi dengan bahagia. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah sama-sama segenap kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan badan dan kesehatan pikiran sehingga kita dapat hadir di tempat yang sederhana ini, yaitu guna dan maksud acara yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan nanti. Dan tak lupa pula salawat beriringi salam. Mari sama-sama kita sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 38 yang mana beliau selalu membimbing kita para guru untuk meningkatkan potensi kita sebagai seorang pendidik. Atau yang selanjutnya penghormatan saya kepada Dewan Guru yang berhadir dan bersedia meluangkan waktu untuk menyukseskan kegiatan saya hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Aceh Utara. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya, membantu saya berkolaborasi mengerjakan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Baiklah, langsung saja dalam kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini inilah keluarga besar SD Negeri 38 yang selalu berkolaborasi dalam menjalankan segala aktivitas, selalu bekerja sama dan selalu saling mengingatkan antara guru sesama guru dan selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas. Bila ada masalah, kami selalu bersama memecahkan masalahnya. Jadi kami bekerja di sini sebagai staf SD Negeri 38 dengan tiada beban, dengan hati ceria dan semangat selalu kami utamakan. Bila ada kawan kami yang patah semangatnya, kurang semangatnya, kami selalu membangkitkan semangat mereka sehingga kami terlihat kompak dalam bekerja. Di sini ada disiplin positif. Penerapan disiplin positif secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai murid secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif mentitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, memberi refleksi kesalahan dan menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang, Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang pendidik jangan memberi hukuman kepada peserta didik, tapi bagaimana kita cara memimpin. Bila seorang
pendidik kita melakukan kesalahan, membimbing dia supaya ia tahu bahwa itu kesalahan dan mau dia merubah kesalahan itu, tidak akan dia ulang-ulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang saya rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita di kelas, di sekolah adalah nilai kejujuran. Nah, di sini di sekolah kita dapat juga kita rasakan bahwa nilai kejujuran pada siswa itu tidak ada 100%. Jadi bagaimana kita sebagai guru membimbing bahwa nilai kejujuran itu harus ada pada tiap-tiap murid kita. Keadilan, peduli. Nah, peduli ini artinya peduli dia sesama siswa, sesama teman, menghargai temannya. Integritas, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Dan itu karena nilai tersebut merupakan nilai-nilai universal dalam wadah kebinekaan. Jadi nilai-nilai ini harus kita tumbuhkan dalam diri murid-murid kita. Semoga murid-murid kita ini menjadi murid yang disiplin, terciptanya murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, di sini diharapkan kepada siswa kita itu memiliki disiplin positif sehingga dia terarah kedisiplinan dirinya. Dan selanjutnya yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Di sini kita harus membimbing siswa kita, dia melakukan sesuatu bukan karena kita paksa, tapi dia harus tumbuh rasa dirinya itu untuk bertanggung jawab. Jangan karena dia melakukan karena takut kepada kita para guru, tapi harus tumbuh dalam dirinya sendiri. Saya melakukan ini adalah kewajiban saya sebagai seorang siswa atau murid. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada siswa kita. Namun itu bukanlah hal yang gampang kita tanamkan pada diri murid kita. Perlu waktu yang panjang mungkin, karena melihat karakter siswa-siswi yang ada di tempat kita ini. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Di sini diterapkan bahwa kita sebagai guru tidak boleh memberi hukuman kepada siswa kita walaupun dia melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita membimbing anak didik kita, kesalahan yang telah dia lakukan dia tidak mengulanginya kembali. Itu yang diharapkan. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi yang menyelesaikan masalah terhadap peserta didik.
Bila salah seorang siswa kita melakukan kesalahan, kita dapat memanggil dia dengan membuat yaitu segitiga diskusi. Kita tanyakan di situ apa sebab dia melakukan kesalahan tersebut, sehingga dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan, sehingga siswa tersebut menyadari kesalahannya dan ia sadar tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, sehingga siswa tersebut dapat kembali ke tempatnya, ke ruang kelasnya dengan tiada rasa bersalah. Selanjutnya, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Di sini motivasi perilaku manusia yaitu terbagi tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai manusia. Motivasi internal. Yang dikatakan motivasi internal yaitu penjelasan saya masih. Kalau begitu mari kita buat tepuk 1. Oke, tepuk 2. Semangat. Tepuk 3. Konsentrasi. Semangat mendengarkan penjelasan dari saya. Semangat. Nah, kalau ibu semangat, coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Semangat. Tepuk 3. Konsentrasi. Tepuk 4. Fokus. Tepuk 5. Siap modal. Mendengar. Nah, sekarang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi internal. Motivasi internal yaitu untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar menghindari motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, kita di sini sebenarnya sebagai seorang guru tidak boleh menghukum siswa dan tidak boleh memberikan hadiah kepada siswa yang berlebihan. Mengapa ini dikatakan? Karena supaya tumbuh pada diri siswa yang dia lakukan bukan mengharap daripada imbalan atau hadiah, tapi tumbuh pada diri siswa itu yaitu keinginan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Jadi kita tidak boleh memberikan hadiah yang berlebihan kepada siswa kita. Selanjutnya, yaitu teori hukuman. Hukuman adalah alat pendidikan yang sering digunakan oleh pendidik untuk menerapkan kedisiplinan. Nah, banyak sekali kita lihat untuk menegakkan kedisiplinan kita harus memberikan hukuman kepada siswa agar dia mematuhinya. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, hukuman yang diberikan kepada anak adalah pendidikan karena kesalahan yang dilakukannya ada dalam bentuk bermacam-macam. Tidak semua patut dan dapat digunakan dalam mendidik seorang anak karena dapat memberikan efek negatif dalam mendidik seorang anak. Jadi efek negatifnya dengan kita memberikan hukuman, bisa-bisa siswa kita itu merasa minder dengan temannya. Misalkan kita buat keyakinan kelas harus memakai sepatu berwarna hitam. Ada siswa kita yang melanggar,
kita tidak boleh langsung memberi hukuman, tapi kita membimbing dia, menanyakan dengan segitiga distribusi apa sebab dia menggunakan sepatu berwarna tersebut. Kita tidak boleh langsung memberi hukuman, copot sepatumu karena kamu telah melanggar, itu tidak boleh. Tapi kita harus membimbing dan menanyakan apa sebab ia melakukan kesalahan tersebut. Yang selanjutnya, yaitu teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Nah, di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, di sini jangan sampai murid kita dia melakukan patuh semua karena dia mengharapkan imbalan dari kita atau hadiah dari kita. Oh, saya mau datang lebih awal ke sekolah, nanti ibu memberi hadiah untuk saya. Itu tidak boleh kita tanamkan begitu. Berarti dia datang lebih awal itu harus ada dari hatinya sendiri untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang murid. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau kita memberi pujian. Sering kita memberi pujian kepada teman, dia kan sering datang terlambat, dia hebat. Itu pun bisa minder siswa yang lain. Untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan untuk selanjutnya, yang ketiga, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Terus selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan disiplin positif ini, kita para guru harus membuat keyakinan kelas. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah
Bapak Ibu telah membuat keyakinan kelas di kelas Ibu masing-masing? Sudah. Berarti Ibu telah mengerti yang pertama, pentingnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting karena dari keyakinan, karena siswa itu harus patuh pada keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi beda sekali keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan yang kita tetapkan adalah seorang guru menetapkan peraturan yang menjalankan siswa, itu tidak bisa kita katakan keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu peraturan, keyakinan yang mereka usulkan sendiri, mereka pilih sendiri dengan sepakat apa keyakinannya, maka ia akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau peraturan kita paksa, tapi ini keyakinan apa yang telah mereka sepakati antara guru dengan siswa. Jadi pentingnya keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas di dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan daripada pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita diharapkan semua guru membuat keyakinan kelas sehingga akan terciptakan pembelajaran yang nyaman, efektif dan positif. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat bersama. Jadi yang membuatnya kita sebagai guru dengan peserta didik, guru dan murid, berdasarkan keyakinan yang diyakini dan disepakati bersama. Berarti yang bersepakati ini kedua belah pihak antara guru dengan murid. Kalau kita membuat peraturan itu berarti yang berpihak pada guru saja, murid tidak terlibat. Maka keyakinan kelas ini terlibat antara guru dengan siswa. Dengan adanya keyakinan kelas, kita menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, sehingga tercipta kelas impian seperti yang kita harapkan. Selanjutnya, nah, di sini ada tujuan keyakinan kelas. Bisa Ibu menyebutkan apa tujuan daripada kita para guru membuat keyakinan kelas? Siapa bisa menjawab? Untuk bisa saling menghargai. Oh iya, bagus sekali jawaban daripada Ibu Darmayanti. Dengan keyakinan kelas ini kita saling menghargai antara guru dengan siswa dan antara siswa sesama siswa. Nah, tujuan keyakinan kelas adalah membentuk karakter positif pada anak, melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid, dan menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu. Yang pertama yaitu belajar, yang kedua senang, tidak tertekan dalam belajar, dua melakukan tugas dengan baik. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu saling menghargai siswa dengan siswa. Jangan sampai waktu ada siswa yang mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban, ada temannya yang menertawakan. Itu tidak boleh, maka harus kita buat kesepakatan kelas yaitu saling menghargai, merasa aman, nyaman tinggal di kelas, yang selalu bersikap positif, saling menjaga barang milik teman, dan selanjutnya yaitu selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah
kita buat ya, yang telah disepakati oleh siswa dan mereka yakin akan menjalankan keyakinan kelas tersebut dengan baik. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas terbagi beberapa, yaitu penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima dan kebebasan dan bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia atau peserta didik kita. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru di sini terbagi 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita diharapkan sebagai seorang pendidik, janganlah kita menjadi penghukum. Itu tidak baik. Tapi jadilah kita sebagai manajer, jadi orang yang membimbing atau teman atau membuat merasa bersalah. Selanjutnya di sini ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contoh daripada kata-kata penghukum yaitu guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalkan bisa kita berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Itu merupakan sudah menjadi penghukum. Kamu selalu saja salah. Itu juga sudah ke dalam kata-kata penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai tugas. Misalkan ada siswa kita yang memang selalu terlambat dalam menulis, selalu telat. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru jangan memberi penghukum kepada siswa tersebut, tapi kita menanyakan dengan nada suara yang lebih lembut. Misalkan kita tanya, kenapa, mengapa, apa alasan mereka sering telat selesai tugasnya. Jadi ciri-ciri khas penghukum adalah nada suara yang tinggi, yang bahasa tubuh, mata melotot misalnya, jari menunjuk-nunjuk kepada siswa. Itu termasuk menghardik. Nah, itu tidak boleh kita lakukan kepada siswa kita. Selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu, ya? Itu merupakan contoh dari kata membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, itu merupakan perbuatan rasa bersalah. Ciri khas membuat rasa bersalah adalah nada suara. Nada suaranya harus melemah, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Selanjutnya
Pemantau. Pemantau memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalkan peraturannya apa, nak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima? Itu bisa menjadi contoh dari pertanyaan pemantau. Selanjutnya, yaitu manajer. Inilah yang harus kita miliki setiap pendidik, yaitu posisi kontrol. Terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalkan siswa kita telah kita buat segitiga restitusi, jadi kita bisa menanyakan apa yang kita yakini, apa keyakinan kelas yang telah kalian buat. Apakah kalian sudah menjalankannya? Apakah kalian melanggarkannya? Berarti di sini bisa kita dijawab oleh siswa. Dan bila dia melakukan kesalahan, apa rencana yang akan depan? Apa akan mengulanginya? Bisa kita tanyakan kepada siswa tersebut. Selanjutnya, yaitu posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan memberikan dukungan kepada murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang selanjutnya yaitu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, stabilitas identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga yang salah dan menanyakan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati tadi. Nah, tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan kita membuat segitiga restitusi ini, jadi siswa-siswa yang melakukan kesalahan akan bertanggung jawab dan dia meyakini tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Selanjutnya, inilah segitiga restitusi. Nah, nampak Bapak Ibu? Nampak. Ya, selanjutnya lagi, pengertian restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi pengertian restitusi ini kita memanggil siswa dan setelah kita konsultasi dengan siswa kita tanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut padahal itu sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Tetapi pada akhirnya ia bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, tidak ada beban pada siswa tersebut dan ia tidak ada risih dengan teman-temannya. Restitusi dilakukan bukan untuk memfokuskan pada kesalahan, namun sebuah tawaran bukan paksaan yang berfokus pada penyelesaian masalah dengan solusi yang berasal dari diri murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Selanjutnya, Kepala mana lagu? Hai Pak Guru gilo pakai sampo si lagu pakai bahasa ramai bakso tina ini Pak. di sini ada stabilitas identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi masih semangat Ibu dalam kegiatan ini? Masih, cobalah tepuk semangatnya biar tambah semangat. Tepuk semangat. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan menstabilitasi identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan mengasah identitas adalah dari orang gagal karena melakukan kesalahan ke orang yang sukses. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya menumbuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang selanjutnya, guru akan menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah ini. Namun kita sebagai guru, sebagai pendidik harus berupaya menyelesaikan kasus tersebut. Yaitu bisa kita membuat segitiga restitusi. Kita tanyakan kepada siswa apa permasalahan sehingga kasus itu timbul atau ada. Jadi kita sebagai guru di sini harus menjadi manajer yang mana harus membimbing siswa ke arah yang lebih baik sehingga tercipta disiplin positif di sekolah kita ini. Dengan adanya disiplin positif ini akan meningkatkan kualitas atau pendidikan di sekolah kita yang kita cintai ini, yaitu SD Negeri 38. Nah, demikianlah paparan daripada saya. Dalam tugas saya itu mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 di Aceh Utara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan daripada Ibu calon guru penggerak kita yaitu angkatan ke-11. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif seperti dijelaskan tadi oleh ibu kita yaitu Ibu Halimatun Sa'diyah. Mulai dari restitusi, kita jangan memarahi anak.
kita jangan menjudge langsung dia salah. Oh ini kamu salah, kita tidak boleh seperti itu. Mudah-mudahan kita sebagai guru mampu mempraktekkan segitiga restitusi, keyakinan kelak supaya anak-anak didik kita mendapat keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Ya Bapak Ibu, mungkin pemaparan tadi sangat luar biasa sekali yang kita tidak tahu sebelumnya, namun hari ini kita mendapat ilmu tambahan daripada beliau. Sekian presentasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya saya tutup dengan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Ya, masih semangat untuk belajar? Coba semuanya duduk, semangat dulu ibu mau lihat. Ada semangat semuanya.
keyakinan kelasnya lagi. Baca lagi. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas lagi. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Apa lagi? Terus baca terus. Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu teman. Ya. Tidak boleh tidur. Ya, tidak boleh tidur waktu ibu menerangkan pelajaran. Sopan pada ibu bapak guru. Ya, sopan kepada bapak ibu guru. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Coba yang lagi-lagi, coba baca. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih kepada teman yang telah maju ke depan untuk membacakannya. Tepuk salut untuk teman yang telah membacakan ke depan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang ibu akan menyimpulkan apa kesepakatan kelas dan kelas kalian tulis. Yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga yaitu menghargai teman, menghargai sesama kita di dalam lokal dan di luar lokal. Yang keempat membantu teman. Kita harus saling tolong menolong. Hari ini kita telah membuat keyakinan jelas. Ibu berharap kepada anak-anak ibu semua kita mematuhi keyakinan yang telah kita sepakati. Sepakat semua untuk kita lakukan kesepakatan yang telah kita sepakati.